Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayumade Denisa Vedaswari dengan NIM 1912021074 dari Rombel 28. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang implikasi COVID-19 terhadap negara Indonesia, utamanya terhadap 5 aspek sosial atau pancagatra yang merupakan 5 aspek di dalam suatu kehidupan negara yang berkaitan dengan kehidupan serta pergaulan hidup warga negara di dalam negara tersebut. Nah, di sini negara yang akan saya tekankan yaitu negara Indonesia. Hal yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai COVID-19 atau COVID-19. Pada tahun 2020 ini di Indonesia diguncangkan oleh berbagai macam masalah besar. Salah satu masalah besar yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah pandemi COVID-19. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru, hingga kematian. Di Indonesia, menurut Line Siaga COVID-19, terkonfirmasi sejumlah 36.000 lebih masyarakat di Indonesia yang terpapar atau positif COVID-19. Jadi virus ini menular dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan hari di Indonesia. Meledaknya jumlah penyebaran virus ini membuat rumah sakit dan para tenaga medis kewalahan dalam menangani para pasien-pasien COVID-19. Selain itu, hal yang memprihatinkan adalah kurangnya APD atau alat pelindung diri yang dimiliki oleh rumah sakit yang tentunya membuat beberapa dokter dan tenaga medis lainnya ikut terpapar dan meninggal dunia. Tentunya ini merupakan tantangan yang sangat baru untuk negara Indonesia. Akibatnya pemerintah pun menghimbau kepada seluruh masyarakat dan mengharuskan untuk melaksanakan beberapa kebijakan seperti PSBB, social distancing, dan physical distancing. Kebijakan ini juga memberikan implikasi tertentu yang sangat berpengaruh terhadap 5 aspek sosial atau pancagatra tadi. Nah, pancagatra ini terdiri dari I Polexosbud Hankam. I untuk ideologi, Pol untuk politik, Ek untuk ekonomi, Sosbud untuk sosial dan budaya, Hankam yaitu pertahanan dan keamanan. Jadi, jika kita hanya melihat masalah COVID-19 ini hanya dari satu sudut pandang saja, yaitu seakan-akan masalah ini hanya menyerang kesehatan manusia saja, ini sangat salah. Karena masalah COVID-19 ini sudah mewabah ke seluruh dunia, atau bisa disebut dengan pandemi global, termasuk di Indonesia, maka ini sudah bukan masalah virus yang menyerang kesehatan saja. Namun, sudah berkaitan dengan masalah sosial yang lebih luas, mewabahnya COVID-19 di Indonesia yang mengharuskan seluruh lapisan masyarakatnya untuk melaksanakan himbauan untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan, beribadah di tempat ibadah umum, yang tentunya ini menuai pro dan kontra masyarakat. Masih ada saja masyarakat yang mengasosiasikan himbauan ini sebagai ajaran komunis, yang tentunya ini menyangkut ke gatra ideologi. Membludaknya kritikan-kritikan sarkas terhadap pemerintah di Indonesia karena dianggap kurang becus, lambat, dan tidak fokus dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, yang tentunya ini juga berkaitan dengan gatra politik. Serta kebijakan karantina wilayah atau lockdown di negara lain juga ternyata mempengaruhi berbagai unit usaha di Indonesia. Karena berbagai perusahaan tersebut kesulitan mengimpor bahan baku produksi dan mengekspor hasil produksi ke berbagai negara lain. Sudah tentu ini berkaitan dengan gatra ekonomi. Tata sosial dan budaya masyarakat kita terkenal dengan ramah tamahnya, bertemu bersalaman, kebiasaan kita berkumpul, arisan, undangan, kegiatan kemasyarakatan, beribadah bersama saat ini dilarang. Ini tentu berkaitan dengan gatra sosial dan budaya. Lebih jauh lagi, merumahkannya para pekerja nasional mengakibatkan suatu masalah, yaitu
beberapa masyarakat di Indonesia mengambil jalan seperti mencuri, menjamret, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak bisa terpenuhi akibat diterapkannya kebijakan seperti itu. Nah, dan ini pun tentunya melibatkan aparat keamanan dan tentunya berkaitan dengan gatra pertahanan dan keamanan. Nah, maka dari itu solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah di Indonesia adalah dengan melihat gatra keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. Inilah yang harus terus-menerus diperhatikan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Apa kita harus melaksanakan kebijakan seperti PSBB, physical distancing, social distancing, karena semua kebijakan ini merupakan kebijakan yang sangat penting dan sangat berguna untuk segera mengatasi permasalahan COVID-19 ini. Dan juga pemerintah harus menunjukkan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia bahwa pemerintah telah benar-benar serius, benar-benar fokus dalam memegang komando dan kendali penuh dalam menghadapi COVID-19. Dan untuk masyarakat Indonesia tersendiri, karena saya juga termasuk masyarakat Indonesia, jadi kita di sini harus patut, taat, dan disiplin terhadap semua aturan-aturan dan himbauan pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Dengan mengedukasi diri lebih banyak dan memperluas wawasan lagi lebih banyak, kita tentunya tidak mudah termakan berita palsu atau hoax. Dan untuk selalu diam di rumah saja, selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kalian, hingga pandemi COVID-19 ini benar-benar terselesaikan dan teratasi di Indonesia. Ini merupakan masalah kita bersama, jadi kita harus bisa menyelesaikannya secara bersama-sama. Sekian dari saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Hadapi pandemi virus corona, selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah.